Jadi kita semua lahir suka dengan kebenaran. Hati kita rindu dengan kebenaran. Tapi syaitan datang memalingkan. Makanya waktu kita ajak orang kembali kepada kebenaran, itu berarti mengetuk hatinya untuk kembali kepada fitrahnya. Insya Allah ini mudah. Kalau orang itu tidak terpengaruh dengan sikap-sikap kasar yang disampaikan oleh seorang yang memberikan nasihat, niscaya dia akan terima nasihat tersebut. Kata para ulama, hati itu dengan kebenaran ibaratnya kenalan lama. Kenalan lama. Sedangkan keburukan itu datang menyusup kemudian. Kira-kira kalau ada kenalan lama dan pendatang baru, yang lebih mudah diterima di antara dua ini yang mana? Yang mana? Tentu yang sudah lama dikenal. Kata sebagian dari para ulama, innal khaira asilun wa su'a dakhil. Kebaikan itu bagi hati manusia dia adalah asil, sesuatu yang asal dikenalnya, pertama kali dikenalnya. Sedangkan asu ini penyusup, disusupkan oleh syaitan. Makanya ketika kita membenahi hati kita untuk kembali kepada kebaikan, sebenarnya ini mengajak hati untuk kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya. Siapa di antara antum yang pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang disebutkan di dalam salah satu hadis dalam Al-Arba'in Nawawiyah? Bukti bahwa hati itu terhadap kebenaran dia sudah kenal. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat untuk bertanya tentang albir, yaitu kebaikan. Apa kata Nabi SAW untuk mengenal kebaikan? Beliau bersabda, istafti qalbak fa innal birra matma'annat ilaihi nafsu wa sakana ilaihil qalbu. Minta fatwa, bertanya ke hatimu, enggak usah jauh-jauh, tanyakan kepada hatimu. Karena kebaikan itu adalah yang hati kita tenang melakukannya dan jiwa kita tentram kepadanya. Kebaikan, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dan petunjuknya. Inilah yang menenangkan hati. Sekarang kalau saya tanya sama antum, kenapa hati itu cenderung dan tenang kepada kebenaran? Kenapa hati itu, jiwa itu merasa tentram dengan petunjuk Allah? Apa sebabnya? Apa jawabannya? Sederhana saja, tidak perlu pakai dalil. Spontan. Kenapa hati manusia selalu tenang ketika dia mengenal petunjuk Allah? Kenapa jiwa tentram ketika dia mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW? Kenapa? Karena apa? Karena sesuai dengan fitrah. Betul. Ada lagi yang lain? Karena yang menciptakan hati, menciptakan jiwa manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya Allah, yang menurunkan petunjuk juga Allah. Maka mestinya cocok dan bersesuaian, iya kan? Allah yang menciptakan manusia, tentu dia yang lebih tahu cara memperbaiki mereka, menjadikan hati mereka tenang. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Dialah yang lebih tahu tentang cara menjadikan bahagia dan tenang diri mereka. Dan dia maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Makanya manusia dalam hidupnya tidak mungkin merasakan ketenangan yang sejati. Tidak mungkin merasakan kedamaian yang hakiki sampai dia dekat dengan petunjuk Allah
meluruskan kembali fitrahnya, menyingkirkan keburukan-keburukan dari tipu daya syaitan yang telanjur menempel di hatinya, yaitu dengan kembali dia belajar agama, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, dekat dengan Allah, belajar petunjuk Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mempelajari petunjuk Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati manusia jauh dari segala kegundahan, kegelisahan.